Jadi saya menyatakan bahwa PIK 2 ini ada 5 hal yang perlu kita, ini simbol perjuangan saja. Satu, bahwa PIK 2 ini bisa menjadi simbol penguasaan politik, kekuasaan politik. Kalau ini berlanjut terus bahwa orang yang menguasai ekonomi dan menguasai sumber daya itu bisa mempengaruhi seluruh kekuasaan politik, itu satu. Dan ini kalau diteruskan maka itu terjadi. Kenapa saya cerita begini? Tanggal 6 Agustus, saya ulangi, saya sudah ketemu penghubung mereka dengan kekuasaan dan menceritakan bagaimana politik mau diambil alih oleh mereka. Dan itu terjadi semua. Untung tadi ada kejadian tanggal 22, itu tangan Allah bekerja. Kalau tidak ada kerja tanggal 22, saya sudah mengatakan Prabowo akan jadikan boneka oleh mereka. Itu saya katakan bahwa ini simbol kekuasaan politik. Ini simbol penguasaan ekonomi. Kalau di PIK 2 berhasil, dan saya yakin seluruh Indonesia akan dilakukan hal yang sama. Karena di dekat kota Jakarta saja mereka berhasil melakukan itu dan mengusur rakyat, maka yang lain akan gampang. Merasa sangat terhormat hari ini karena awalnya sebenarnya apa ya Bang, mungkin tangan Allah aja yang bekerja sehingga saya turun ke sana sendirian dengan apa ya, dengan jiwa kebencian terhadap kezoliman terhadap rakyat. Pak Indro, Pak, teman-teman semua, saya kalau di lokasi itu kadang-kadang saya menangis karena saya melihat bapak-bapak tiap saat hanya menunggu kapan digusur, kapan kehilangan pekerjaan, kapan dia pergi. Dan yang pergi tidak tahu kemana. Saya ketemu orang sudah 5 kali digusur, Pak. Dan ini penggusuran terakhir yang dia tidak tahu lagi mau kemana. Dan generasi ketiga yang tergusur sejak dia. Nah, jadi saya menyatakan bahwa PIK 2 ini ada 5 hal yang perlu kita, ini simbol perjuangan saja. Satu, bahwa PIK 2 ini bisa menjadi simbol penguasaan politik, kekuasaan politik. Kalau ini berlanjut terus bahwa orang yang menguasai ekonomi dan menguasai sumber daya itu bisa mempengaruhi seluruh kekuasaan politik, itu satu. Dan ini kalau diteruskan maka itu terjadi. Kenapa saya cerita begini? Tanggal 6 Agustus, saya ulangi, saya sudah ketemu penghubung mereka dengan kekuasaan dan menceritakan bagaimana politik mau diambil alih oleh mereka. Dan itu terjadi semua. Untung tadi ada kejadian tanggal 22, itu tangan Allah bekerja. Kalau tidak ada kerja tanggal 22, saya sudah mengatakan Prabowo akan jadikan boneka oleh mereka. Itu saya katakan bahwa ini simbol kekuasaan politik. Yang kedua, ini simbol penguasaan ekonomi. Kalau di PIK 2 berhasil, dan saya yakin seluruh Indonesia akan dilakukan hal yang sama. Karena di dekat kota Jakarta saja mereka berhasil melakukan itu dan mengusur rakyat, maka yang lain akan gampang. Oke, jadi ini yang kedua, penguasaan ekonomi seluruh Indonesia. Saya pikir di Makassar sudah mulai, di Medan, semua kota-kota besar dia lakukan. Nah, yang ketiga adalah ini simbol penjajahan terselubung. Kita tahu siapa yang masuk di PIK 2. Kita tahu siapa yang akan mengisi wilayah itu, yang akan dibangun hampir lebih besar dari Singapura, dan kita tahu apa yang terjadi. Saya katakan yang kedua adalah simbol penjajahan terselubung. Yang ketiga, yang keempat adalah simbol penghilangan kekuasaan negara di suatu kawasan. Saya katakan laut dipagar, angkatan laut diam, pol air diam, desa diam, bupati diam, gubernur diam, semua aparat negara diam. Artinya dia menunjukkan, negaramu bisa aku ambil alih. Tidak ada lagi pemerintahan di wilayah pantai utara Banten. Oke? Nah, itu dia mau menunjukkan, kalian gak ada artinya depan saya. Negaramu, kekuasaanmu bisa ambil alih semua. Itu yang keempat.
Yang kelima, menurut saya yang paling bahaya adalah ini menjadi simbol bibit perpecahan bangsa dan negara. Karena menjadi wilayah eksklusif. Hanya orang-orang tertentu yang bisa hidup di situ. Jadi itu 5 hal menurut saya kenapa Pantai Indah Kapuk 2 ini harus jadikan trigger untuk mengeratkan bangsa dan negara. Selagi satu, jangan sampai PIK 2, PSN PIK 2 ini menjadi tempat penguasaan politik, simbol kekuasaan politik. Yang kedua, simbol dan kekuasaan ekonomi, bahwa mereka lah yang menguasai ekonomi di Indonesia, seluruh Indonesia lewat penguasaan sumber daya alam. Yang ketiga adalah penjajahan terselubung terhadap bangsa dan negara. Kelima, penghilangan kekuasaan negara. Dan terakhir adalah bibit perpecahan bangsa dan negara yang ditanamkan dari sini. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.